Saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam PRT hari Jumat ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, memuji, dan juga meninggikan nama Tuhan. Sebuah lagu yang begitu indah yang akan kita nyanyikan adalah Besarkan Nama Tuhan. Di sini kita bisa lihat betapa besarnya Tuhan dan betapa kecilnya kita ya. Kalau ada yang masih ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama kali? Dari mana manusia itu berasal? Ada yang tahu? Dari debu. Kok Iko bilang dari debu ya? Jadi saat ini kalau kita merasa, oh aku kok paling pinter nih, paling pinter berbuat ini itu, ingat. Kita dari debu asalnya. Dan Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu mau mengasihi kita, mau mengulurkan tangannya untuk menjamah kita, mau sekali lagi memperhatikan segala kebutuhan kita. Mari kita memuji, besarkan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, memuliakan Allah. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih lewat PRT malam ini kami boleh terus berdoa, kami bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Tuhan Maha Hidup,
Tuhan Maha memelihara, Tuhan Maha setia. Tuhan, biarlah melalui seluruh pelajaran firman, iman kami dikuatkan, diteguhkan, dan bersandar kepada firman-Mu, kami boleh menjalani hidup yang berkemenangan dan terus memuji Tuhan. Tuhan juga bersyukur, kami bersyukur boleh berdoa bersama-sama. Tuhan beri kami hati yang sepakat, yang sehati, yang kompak untuk berdoa banyak hal. Biarlah kami boleh setia menjadi prajurit-prajurit doa. Sebab gereja yang berdoa adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang berdoa adalah gereja yang sehat, dan melalui doa dan berjaga-jaga, kami tidak akan jatuh dalam pencobaan si jahat. Terima kasih Tuhan, sekarang kami belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Siapkan hati pikiran kami, di dalam kelelahan fisik kami bekerja, kami membutuhkan hikmat-Mu, kami membutuhkan iluminasi dari Roh Kudus, pencerahan Roh-Mu, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah judul, yaitu Perang Harmagedon sudah di ambang pintu. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah perang Harmagedon, perang yang terakhir sebelum Kristus datang kedua kali ke dunia ini, sudah ada di ambang pintu? Mari kita diskusikan dulu tiga pertanyaan di sini. Yang pertama saya bacakan dulu. Minggu lalu 7 Oktober 2023, kelompok Hamas menyerang Israel di perbatasan Gaza dan membunuh lebih dari 900 orang penduduk Israel, termasuk anak-anak, wanita, para senior, ya, penduduk sipil, juga tentara Israel, termasuk 2 yang sangat tinggi, mungkin letkol, itu juga dibunuh dengan sangat sadis. Ya. Korban ini terbesar sejak Holocaust, pembantaian lebih dari 2 juta orang Israel di masa Hitler. Jadi selama itu sampai mereka merdeka Israel, ya, terus melawan kelompok PLO, kelompok Hamas, ya, atau Hizbullah dan kelompok-kelompok ekstrim lainnya, belum pernah ada korban yang begitu banyak. Sekali ini banyak sekali, dan mungkin hari ini sudah lebih dari 1.000 orang yang mati karena peperangan belum selesai sampai hari ini. Ya, kelompok Hamas juga menahan banyak sandera, diperkirakan, belum tahu pasti karena banyak yang hilang, lebih 200 orang, termasuk penduduk Amerika yang sudah mati 14 orang, yang hilang belum tahu berapa, ya. Dan juga ada bangsa-bangsa asing, ditafsirkan mungkin lebih 20 negara. Ya, orang-orang asing di lebih 20 negara waktu itu ikut di dalam pesta terakhir. Mereka ada pesta setelah, ya, Sabat, itu pas jatuhnya Sabat, ya. Sabat terakhir itu Yobel 50 tahun perayaan, kemudian adakan nyanyi-nyanyi bersukacita. Pada saat begitulah, ya, serangan dari kelompok Hamas yang sangat ekstrim menyerang mereka, termasuk orang-orang asing. Ya. Pemerintah Israel menyatakan perang dengan kelompok Hamas dan melakukan pembalasan. Dan kita tahu sampai hari ini korban lebih dari 1.300 orang. Banyak sekali, ya. Baik itu di pihak Hamas maupun pihak Palestina di Gaza. Israel betul-betul membalas dengan cukup tegas karena dia ingin menghabisi Hamas. Ya, dianjurkan kalau bisa dalam 24 jam ini penduduk-penduduk yang tidak bersalah boleh mengungsi dulu, entah ke Mesir, entah kemana, karena itu perbatasan paling dekat dengan Mesir, karena seluruh Gaza akan disisir untuk menangkap atau membunuh para Hamas. Ya, luar biasa. Tapi saya baca pemimpinnya tidak tinggal situ, saudara. Pemimpinnya tinggal di Doha, Qatar, ya kan, dan hidup dengan enak. Saya nggak tahu punya istri berapa, yang pasti anaknya itu 13, itu beberapa tahun lalu, sekarang pasti sudah tambah. Ya, ini hebatnya orang-orang yang beragama Muslim, boleh banyak istri dan melahirkan anak sebanyak mungkin. Bayangkan itu perbatasan, itu kota di Gaza itu, saudara, itu kecil sekali, paling sebesar 2 kali Washington DC kali, ya. Lebih ya hampir sama dengan Philadelphia. Tapi penduduknya 2 juta lebih, bayangkan. Hanya dalam berapa tahun mereka terus punya anak banyak.
ya, dan salah satu pemimpin terbesar itu adalah cucu dari kelompok pemimpin Hamas yang dulu. Ini diturunkan ya kepada cucunya. Ini betul-betul sangat sadis yang mereka lakukan. Nah, hari ini Jumat sebenarnya pemimpin Hamas sudah umumkan ke seluruh dunia supaya mengadakan jihad di seluruh dunia. Saya nggak tahu, belum baca berita. Malam ini terakhir kita lihat adakah kota-kota lain juga ikut berjihad ya bagi Hamas. Nah, sekarang pertanyaan kita, menurut saudara, apakah peperangan ini akan meluas hingga memicu perang Harmagedon, perang terakhir di muka bumi ini, perang yang terbesar yang akan melibatkan banyak bangsa ya sebelum Kristus datang kedua kali pada hari kiamat? Ada kemungkinan nggak ke situ? Belum. Ini baru permulaan ya, baru permulaan ya. Tapi mungkin sekali menjadi pemicu ya, sebab Israel itu menjadi salah satu negara yang akan diserang habis-habisan sebelum Kristus datang kedua kali dan menjadi salah satu pusat permusuhan yang tidak pernah akan berhenti. Permusuhan antara Israel dan Arab ya, negeri-negeri negara-negara Arab yang menentang Israel tidak pernah akan selesai sampai Kristus datang. Nah, ini saya kira kesalahan dari siapa? Bapak Abraham yang punya 2 istri ini, susah ini ya. Mendahului Tuhan. Tuhan bilang nanti keturunanmu melalui Sarah akan membawa berkat bagi seluruh dunia dan kamu akan menjadi bapak beriman. Ya, bapak iman dari seluruh bangsa. Dia tunggu-tunggu, Sarah sudah mati haid tapi gak lahir-lahir anak. Lalu gak percaya, ragu sama Tuhan. Pembantu pun disikatnya, saudara. Ya, ditidurilah si Hagar. Kemudian lahir siapa? Ismail. Pemimpin Hamas terbesar hari ini namanya Ismail, saudara. 2 bangsa yang akan terus berperang akibat dari Bapak Abraham blunder, melangkahi rencana Tuhan dan melangkahi waktu Tuhan. Ini akan terus sampai Yesus datang kedua kali. Bisa saja ini menjadi pemicu, akan terus ya, dan memuncak kalau melibatkan seluruh negara di dunia ini. Ada kemungkinan ya bahwa perang Harmagedon sudah tidak lama lagi. Kita lihat kedua. Iran pernah mengumumkan akan membinasakan seluruh Israel dari bumi ini. Itu cita-citanya Iran, saudara. Ya, negara Iran. Ya. Pernyataan ini sama dengan piagam atau charter dari kelompok Hamas. Kalau saudara membaca charternya mereka, ya, bahwa mereka akan menghabisi semua Israel dari planet bumi, baik itu bayi, perempuan, gak ada pilihan, gak ada kecuali semua akan diserang habis dari planet bumi. Itu cita-cita mereka. Ya. Sementara itu Rusia yang menyerang Ukraina sejak Februari 12 telah memakan korban sekitar 500.000 orang. Sampai hari ini belum selesai. Ya, Rusia, Putin masih berambisi ya untuk mengambil kembali negara-negara yang dulu tergabung dalam Uni Soviet ya. Sudah melakukan banyak serangan kepada negeri-negeri tetangga dan hari ini dengan Ukraina belum selesai ya. Dan Putin pernah katakan bahwa dia punya bom biologis yang sangat ampuh ya, Rusia ya, punya bom biologis yang sangat ampuh yang bisa membinasakan 50% penduduk Amerika Serikat dalam waktu 7 hari. Hebat ya kalau dia pakai senjata biologis. Gak tahu benar atau salah, yang pasti belum dipakai. Ya. Pertanyaan kita adalah, mungkinkah Hamas adalah alat Iran atau Rusia untuk memusnahkan Israel? Atau memicu perang Harmagedon? Mungkin nggak? Bahwa ya Hamas itu adalah alat dari Iran karena memang punya
moto yang sama, tujuan yang sama, motif yang sama, dan piagam yang sama, ya, dan dipakai oleh Iran. Atau Rusia yang memasok senjata, kita nggak tahu senjatanya dari mana, uangnya dari mana, tapi diperkirakan adalah Iran dan Rusia. Ya. Atau bisa saja memicu perang Harmagedon. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 6 ayat 2 dan Zakaria 6 ayat 2 itu muncul kuda putih. Sebelum Kristus datang kedua kali akan muncul ya, kuda putih dengan penunggangnya, itu simbol dari apa? Militerisme. Simbol dari peperangan. Ya. Dan dikatakan bahwa kuda putih itu akan lari ke barat. Kalau lari ke barat berarti datangnya dari mana? Dari timur. Bisa saja Rusia salah satunya, atau diam-diam China juga membackup, sekarang belum bersuara. Sebab orang Chinese paling pinter, saudara. Ya, saya kira Xi Jinping presiden yang paling pinter, dia akan lihat dulu kapan dia akan ikut masuk. Sekarang biarin dulu deh, kita lihat dulu deh bagaimana Iran dan Rusia menyerang ya Israel dan kemudian di backup oleh Amerika. Ya. Nah, bisa saja kalau kuda putih itu lari ke barat berarti sumbernya dari timur. Tapi ya, kata penghubung itu juga bisa ditafsirkan, nanti kalau saudara baca Wahyu 6 dan Zakaria 6, itu bisa ditafsirkan dari barat. Jadi bisa ke barat, bisa juga terjemahan lain adalah dari barat. Kalau dari barat berarti siapa? Amerika dan sekutunya. Nah, pertanyaan kita, mungkinkah Amerika juga telah diperalat untuk melahirkan terorisme? Saudara tahu waktu zaman Obama, Demokrat, jadi presiden, dia mengirimkan berapa cash ya, ke Iran. Dan setelah Biden jadi presiden dalam pemerintahan dia, berapa waktu yang lalu dia kirimkan berapa? 16 billion kalau nggak salah, cash ke Iran, saudara. Nggak tahu tuh deal-deal apa yang sebenarnya. Dan saudara tahu, kalau memang Iran memberikan uang, mensupport senjata dan dana kepada Hamas, dan kemudian Hamas menyerang Israel dan kemudian berperang kini melawan Amerika yang juga mengirimkan kapal perangnya, berarti apa? Senjata makan tuan. Berarti ini apa? Dari barat. Sehingga ada teori mengatakan Amerika lah sumbernya peperangan di muka bumi ini. Dan melawan diri sendiri. Seperti yang terjadi pada zaman Bush ketika 9/11. Ketika terorisme punya dana dan punya sumber menyerang kembali ke Amerika. Saudara, ini bisa terjadi. Karena dunia gila, politik gila, saudara, hari ini kita nggak tahu. Ya. Ini bisa saja terjadi. Nah, pertanyaannya, bila saudara adalah Presiden Biden, apa yang akan saudara lakukan? Kirim kapal perang? Ya. Kemudian Israel mulai menyerang dan gak lama dia bilang, oh Israel jangan-jangan nanti kamu melakukan war crime, ya, kejahatan perang karena menyikat. Tapi susah karena Hamas bersembunyi di mana? Di penduduk sipil, di rumah sakit, ya kan? Di perumahan, ya. Bisa saja kena penduduk sipil. Tapi ketika penduduk sipilnya dibunuh habis-habisan, ya kan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Berapa besar kelompok Barat menuding kesalahan itu dimulai dari Hamas? Ya. Inggris sendiri memperingatkan Israel, hati-hati, kamu harus bisa melakukan dengan baik, ya. Jangan-jangan melakukan kejahatan perang. Padahal kelompok Hamas sedang melakukan kejahatan perang yang tidak berperi kemanusiaan. Ini posisinya, saudara. Ya, ini keadaannya, situasi 1 minggu ini ketika kita melihat berita-berita ya, dan membaca bagaimana sumber peperangan ini terjadi. Ya. Saudara mau ngapain kalau jadi Biden? Kirim uang lagi?
Dan uangnya adalah uang pajak saudara. Oke, nanti diskusikan. Nomor 3. Mendengar berita-berita perang di bumi ini, apa reaksi saudara? Takut? Khawatir? Ya? Atau marah? Ini gimana ini? Ya? Presiden Amerika juga gak benar. Sudah mulai marah-marah. Ini gimana ini? Ketidakadilan. Kesel. Kenapa ada ketidakadilan? Bahkan mungkin marah sama Tuhan, Tuhan, bagaimana, kenapa terjadi? Ya, macam-macam, bisa saja marah, ya kan? Atau sedih, aduh kesian ya, aduh anak-anak dibunuh dengan sangat sadis, ya, sangat sedih, kecewa. Kecewa dengan siapa? Bisa saja pemerintah, kecewa dengan politikus, kecewa dengan Tuhan, bisa juga, ya kan? Atau stres, aduh, pusing dengar berita-berita begini, stres lebih baik nggak ikut denger lah, lebih baik ke PRT nyanyi-nyanyi gitu ya. Atau cuek, biarin aja, toh bukan family gue yang mati, ya nggak ada hubungan, cuek aja. Atau tertarik, waduh seperti anaknya Ira, waduh ayo come on, ya kan, lebih seru kalau bisa gitu ya. Yang suka perang. Bila perlu ikut demo gitu ya. Yang ekstrim ikut demo, mau ada yang belain Hamas, ada yang belain Israel. Atau bersyukur, syukur kepada Tuhan ya, bahwa ini perang terjadi. Bisa nggak syukur? Hah? Bisa dong, sebab apa? Yesus sudah bilang bahwa sebelum dia datang kedua kali akan ada banyak perang. Nah kalau nggak terjadi gimana? Salah dong Yesus. Jadi kita bersyukur sebab apa? Nubuat Tuhan Yesus itu betul. Alkitab tidak salah. Jadi bersyukur satu pihak, tapi satu pihak lagi apa? Sedih, kecewa, susah. Nanti kita belajar. Atau titik-titik. Apa respon saudara? Hah? Tertarik. Ada yang tertarik. Mungkin ini macam-macam. Ada yang tertarik, ada yang takut, ya kan? Sehingga hari ini gak berani keluar, katanya ada, oh waduh ini jihad seluruh dunia ini. Oke, sekarang kita lihat Alkitab. Apa kata Alkitab? Ya, kita akan belajar dari beberapa kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama, Matius 24 ayat 6 sampai 7 kita membaca bersama-sama, ya. Matius 24 ayat 6 sampai 7. 1 2 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah ini nubuat Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang berkata ya, bahwa ini akan terjadi. Ayat yang pertama ya sudah ya, Matius 24 ayat 6 sampai 7 adalah nubuat Tuhan Yesus. Ya. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dia bilang bahwa deru perang dan kabar-kabar perang akan terus muncul. Jadi saudara jangan heran, di dunia ini masih ada perang-perang yang belum selesai. Ya. Korea Utara dan Selatan, ya kan, perang di bekas Uni Soviet, ya, di Timur Tengah, ya, banyak sekali negara mungkin belasan yang masih perang yang berkepanjangan yang belum selesai, ya. Nah, perang Harmagedon itu berhubungan erat dengan nubuat Tuhan Yesus ini, tanda-tanda tentang akhir zaman. Perang dan deru perang yang tidak pernah akan selesai, itu akan terus bertambah, dan nanti memuncaknya adalah perang Harmagedon. Itu menurut Wahyu pasal 16 ayat 14 sampai 17. Nah, di situ muncul kata Harmagedon di ayat 16 ya, ketika malaikat melemparkan cawan ketujuh ke muka bumi. Nah itu klimaks dari murka Allah terhadap dosa manusia dan kejahatan si iblis. Jadi nggak gitu cepat, tapi kita nggak tahu. Yang pasti klimaksnya adalah setelah muncul antikristus,
Setelah muncul iblis dengan segala taktiknya, setelah peperangan ini kemudian memuncak dengan jumlah kematian di seluruh dunia, seluruh bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, maka cawan ketujuh dilemparkan dan itu perang Harmagedon, dan yang mati adalah 1/4 jumlah penduduk di bumi ini. Itu akan terjadi sebagai klimaks. Jadi bisa saja ini adalah sebuah pendahuluan ya, menuju kepada perang yang terakhir. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Firman Tuhan tadi mengatakan tidak usah gelisah dan takut. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, memang di dunia ini kamu menderita. Memang di dunia ini ada penganiayaan. Memang di dunia ini ada kejahatan, ketidakadilan, dosa, dan berbagai macam hal yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak nyaman, termasuk peperangan. Tapi jangan khawatir sebab aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, itu akan membuat kamu tetap gak usah gelisah, ya, gak usah takut, tapi tetap tenang. Nah ini sikap pertama. Jadi sikap pertama dari kita adalah kita bersyukur bahwa nubuat Yesus benar. Lalu kita tetap tenang. Kalau gak tenang, Yesus bilang apa? Gak bisa berdoa. Kalau kamu tenang, kamu bisa berdoa dan berjaga-jaga, dan kamu bisa menghadapi semua persoalan bersama dengan Tuhan. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 10-11, mari kita membaca bersama-sama. Buka suara, 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Jadi jika sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi saudara, peperangan ini nanti akan membuahkan apa? Membuahkan kebakaran besar. Itu klimaksnya. Seluruh planet bumi akan terbakar dan dikatakan apa? Habis. Hilang lenyap, ya. Itu hari kiamat. Jadi klimaksnya waktu itu walaupun masih ada sisa penduduk di bumi, semua kebakaran. Ibarat kalau saudara itu kayu yang dibakar itu ya, kalau masih hidup itu jadi arang, kalau mati jadi debu, paling itu dua-dua habis. Ya, nggak ada lagi yang kayu kelihatan. Dari awalnya kayu, begitu kebakaran, kalau mati ya jadi debu, ditiup aja hilang. Kalau masih sisa, saudara, arang juga. Itu yang akan terjadi. Ya, seluruh dunia, seluruh bumi. Jadi ini dimulai dari Timur Tengah, Israel, dan kemudian akan merembet ke yang lain-lain. Kalau nanti benar-benar kalau negara-negara besar, Amerika dan sekutunya, Rusia dan sekutunya, China dan sekutunya, ditambah dengan Timur Tengah yang seluruhnya melawan Israel. Ini beruntun, saudara, ya, menuju kepada Harmagedon. Jadi aplikasinya apa? Janganlah saudara berharap pada hal-hal duniawi dan materi yang segera akan lenyap. Jangan taruh harapanmu ya pada hartamu, pada rumahmu, pada harta benda, pada orang-orang, pada manusia, pada dunia yang akan lenyap. Kamu kecewa nanti. Udah kecewa makin kecewa, udah stres makin stres, udah sedih makin sedih, dan makin susah karena saudara menaruh harapan pada orang, pada manusia, pada benda, pada politik, pada militer, pada sesuatu yang sementara sifatnya. Jangan, ya. Tetaplah menjaga kekudusan dan kesalehan hidup. Itu kata firman Tuhan di ayat ke-11. Pelihara kekudusan. Sehingga kapanpun kamu dipanggil Tuhan, kamu siap. Ya. Pelihara kesalehan. Kesalehan di situ adalah hati yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Melayani Tuhan. Ya. Melakukan pekerjaan Tuhan yang tidak sia-sia. Tapi yang bernilai kekal. Itu kesalehan. Ya. Dan menjaga kekudusan. Barulah sebagai orang Kristen, saudara bisa menjadi saksi Kristus.
yang efektif dan produktif. Dimanapun Tuhan taruh, saudara, efektif dan produktif. Ya. Nah, pertanyaan, apakah orang Kristen boleh ikut perang dalam situasi seperti ini? Ya, ada orang yang pengen membela Israel, ada orang yang ingin membela kelompok Palestina, PLO, ya, atau Hamas, ya, atau Hezbollah. Ya. Nah, orang Kristen boleh nggak bela? Wah, kalau gitu karena Hamas dan Hezbollah di backup sama Muslim, kita bela yang Kristen, padahal Israel nggak Kristen juga. Saudara, Yudaisme ini yang masih belum Kristen juga, cuma 3% Kristen mungkin. Ya, saudara mulai bela-belain. Ya. Atau katakanlah kalau Amerika, saudara, ya, berperang atau Indonesia perang dan saudara diminta untuk angkat senjata, saudara boleh nggak orang Kristen ikut perang? Jadi boleh nggak menembak orang? Wah, ini bukankah ada firman bilang jangan membunuh? Wah, ini gimana? Saudara, ya, dalam etika perang, membunuh lawan itu diizinkan. Tapi, nah ini, motivasi dan tujuan perang itu harus jelas. Bukan untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk kepentingan diktator, perintah dari diktator, tetapi motif dan tujuan dari perang adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Itu kata firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 9 sampai 11. Kalau bukan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan untuk banyak orang, saudara boleh berkata tidak. Ya. Dan juga membawa damai sejahtera di dalam kasih karunia Kristus. Itu Pengkhotbah pasal 3 ayat 8 mengatakan ada waktunya berdamai, ada waktunya perang. Ya. Matius 5 ayat 9 mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, bukan damai di bumi, tapi damai yang sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika dosa seseorang diampuni dan dia diberi jaminan hidup kekal. Nah, itu harus jelas. Di situ jawabannya yes. Di luar itu jawabannya no. Oke? C. Ayat yang ketiga. Yudas 1, 24 sampai 25. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini ayat yang sangat menghibur. Ini ayat yang sangat menguatkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu Dia maha kuasa. Ya. Maha mulia, maha besar. Dia berjanji menyertai dan memelihara semua orang percaya sampai akhir zaman. Ya. Di dalam Matius bisa dia katakan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai kiamat. Ya kan? Filipi 1 ayat 6 mengatakan Tuhan Yesus Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, yang sudah menyelamatkan kamu, Dia tidak diam, Dia akan pelihara kamu sampai kedatangannya kedua kali, terakhir, sampai tuntas. Jadi Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan, Tuhan Yesus bukan hanya memelihara kita dan menjaga kita, Dia berjanji menyertai sampai titik terakhir. Saudara, ini providensi Allah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini menjadi penghiburan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit termasuk perang. Ya. Yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak masuk akal. Banyak hal yang gak masuk akal terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus bilang, aku menyertaimu. Sehingga kamu bisa tetap kuat. Ya. Dan tidak tersandung, tidak jatuh, tidak ternoda, diprotek. Iblis pun gak bisa menyerang dan menang. Sebab diprotek, dilindungi sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab seluruh kejadian di muka bumi ini di bawah kontrol dari Tuhan Yesus. Dia yang pegang kendali. Walaupun untuk sementara
Tuhan mengizinkan iblis itu seolah-olah berkuasa. Sementara saja sampai nanti muncul klimaksnya di perang Harmagedon. Kristus akan muncul dan mengalahkan iblis dan antek-anteknya dan semua orang yang mengikuti antikristus dan mengikuti iblis. Ya, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus bilang, ini permulaan seperti ibu yang mau melahirkan. Permulaan penderitaan, ini baru kontraksi pertama. Kalau ibu sudah mau melahirkan, itu ada kontraksi sampai 10, saudara. Mulai dari 1 kan sakit kan. Aduh, ini baru sakit pertama ini. Nanti makin kontraksi, makin ya sampai pembukaan ke-10 baru lahir bayi. Nah, itu kedatangan Kristus kedua kali. Ya, jadi mungkin Harmagedonnya itu adalah pendek. Sebab Yesus mengatakan demi orang-orang percaya, waktunya akan diperpendek. Mungkin nggak sampai nomor 10. Jadi prematur ini penderitaannya ya. Mungkin 7. Kristus sudah datang. Ya, melihat iblis dan antikristus dan nabi palsu yang begitu sadis. Dengan berbagai macam mujizat, dengan berbagai macam hal yang luar biasa ingin menyiksa orang-orang percaya. Ya, dan menarik banyak orang yang tidak percaya. Yesus Maha Kasih. Dan dia akan memperpendek waktunya. Hopefully nggak sampai angka 7, kalau 1 sampai 10. Mungkin 5, ya dikasih setengah. Ya, Kristus sudah datang dan menghancurkan iblis dan antek-anteknya. Dan semua pengikut dari iblis. Nah, aplikasinya apa, saudara, buat kita? Tetap beriman pada pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saudara setia sampai akhir. Ini sangat penting. Sebab hanya orang yang setia sampai akhir, itu yang akan diselamatkan. Kalau saudara tidak setia, ini tanda, saudara sungguh gak sih sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus? Saudara sungguh gak sudah mengalami kuasa dan kasih-Nya? Sungguh gak sih saudara seorang Kristen yang asli? Ini pertanyaan, sehingga saudara begitu gampang tersandung dan terjatuh. Tidak ada satu hal pun termasuk perang Harmagedon yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu ujian klimaks terakhir. Kalau saudara dan saya masih hidup, waktu perang Harmagedon, ini saya kira ujian penderitaan yang sangat berat. Saya nggak tahu apa. Apakah saat itu ya, bisa lulus atau tidak. Tapi yang pasti Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan kasih Kristus yang menyelamatkan kamu dan saya, kita. Dia akan memelihara kita sehingga tidak ada satu hal pun, peperangan, ketelanjangan, penganiayaan, kesusahan, bahkan maut sekalipun, diancam maut sekalipun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi Roh Kudus akan menolong kita walaupun diancam mati. Mau dipenggal kepalanya katakanlah, tetap Roh Kudus kasih kekuatan. Kita memilih Kristus, bukan antikristus dan iblis. Yaitu gak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Walaupun ada banyak ketidakadilan dan hal-hal yang tidak dimengerti, saudara gak usah stres, gak usah khawatir, gak usah marah-marah. Ya, atau pengen membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah itu sekarang yang dilakukan oleh Israel. Sebab Israel masih memegang perjanjian lama. Mata harus ganti mata. Gigi ganti gigi. Bila perlu 1 mata ganti 10 mata dan 32 gigi. Ya, jadi dengan sebuah kemarahan besar. Israel melakukan pembalasan. Tapi tujuannya dia katakan jelas. Ini untuk membasmi kejahatan. Dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi ini etika perang, sehingga kita pun tidak bisa menyalahkan pihak Israel. Ya. Lalu selanjutnya berdoalah bagi para keluarga korban. Nah itu yang bisa kita lakukan sekarang. Kita doakan keluarga korban, sangat sedih, sangat susah, stres, depresi. Kita perlu doakan supaya Tuhan menghibur. Saya kemarin dengar sebuah kesaksian di berita, ya salah satu penduduk Israel yang lolos, ya ketika keluarganya semua dibunuh, termasuk mamanya mati di badannya. Nah si anak muda ini yang lolos ini dia cuma kena tembak di bagian sini, perut, tapi dia lolos. Dia bilang saya tahan nafas. Dia tahu dia masih hidup, ya kan? Karena terorisnya masih di situ. Kalau tahu dia masih bernafas atau keluar suara atau gerak, mati dia.
Jadi seluruhnya habis, tinggal dia lolos. Dia tahan nafas yang dikatakan. Ya. Lalu dia bilang, saya berdoa. Saya panggil, Tuhan mana aja deh yang di atas sana. Sih, ini loh kasihan sekali. Berdoa gak tahu Tuhan yang mana. Orang kalau udah desperate cari Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang mana aja tolong aku. Saudara, orang dalam kesusahan bisa ingat Tuhan. Nah, saya harap suasana seperti ini ketika nanti keluarga korban ditolong, ya, mereka bisa mendengarkan Injil. Mereka bisa mendengarkan tentang Yesus Kristus. Bukan Tuhan mana aja, ini pasti juga dia nggak bisa panggil Yahweh. Dia bukan Yudaisme, ini anak muda. Anak muda sekarang banyak yang free thinker, nggak percaya apa-apa. Percaya diri sendiri paling hebat. Nah sekarang udah mau mati baru ingat Tuhan. Tuhan ya nggak tahu saya namanya siapa, yang mana aja deh. Yang penting tolong saya sih. Ada berapa seperti itu? Mungkin banyak. Waktu susah, waktu jalan buntu, waktu tidak ada jalan. Kita harus berdoa, Tuhan, biarlah keluarga-keluarga korban bukan hanya dihibur, tapi juga ada kesempatan mendengar Injil tentang Kristus. Mesias yang sejati, yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis dan mengalahkan kuasa dosa. Nah itu mereka perlu dengar. Kita berdoa dalam situasi apapun Injil diberitakan. Dalam situasi sulit, Kristus diberitakan. Sebab ini semua adalah peperangan rohani. Yang kita lihat ini adalah apa? Simptomnya. Perang, kelaparan, kesusahan, gak ada obat. Ya kan? Politikus lawan politikus. Ini semua diperalat oleh iblis. Ini peperangan rohani. Ya, seperti orang kalau sakit, saudara kalau sakit batuk, pilek, sakit kepala. Yang sakit apa? Saudara ada apa? Ada bakteri. Ada virus. Yang saudara lihat itu simptom. Bukan simptomnya yang kita selesaikan, tapi akarnya. Minum antibiotik. Cari akarnya, salahnya di mana? Serang di situ. Itu sebabnya peperangan kita bukan melawan daging. Bukan. Bukan senjata lawan senjata, bukan. Ya. Bukan melawan secara fisik kita, melawan roh-roh di udara. Setan dan antek-anteknya. Itu sebabnya kita harus tekun berdoa. Ya, berdoa dan berjaga-jaga kata Tuhan Yesus, kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dan kabarkan Kristus ke seluruh permukaan bumi. Ini tugas kita. Ya, sebab apa? Semua suku bangsa harus dengar Injil dulu. Semua telinga harus dengar Injil dulu. Sebelum terjadi Harmagedon dan Kristus datang kedua kali. Sebab itu ujian yang terakhir akan membuktikan kamu asli atau kamu tidak asli. Sungguh-sungguh diselamatkan atau tidak. Ya, tak ada damai di muka bumi ini. Percuma berdoa damai karena politik, itu damai cuma sebentar. Nanti duduk sebentar, gencatan senjata, ngomong-ngomong ya, perang lagi. Sejak Israel merdeka sampai hari ini, nggak pernah ada damai kok. Sejak dari Ismail melawan Ishak, nggak pernah ada damai. Sejak Esau melawan Yakub, nggak ada damai, saudara, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, nggak ada perdamaian di dunia, kita tidak mendoakan perdamaian dunia secara politis, tapi kita berdoa perdamaian yang sejati dialami oleh setiap pribadi ketika mengenal Yesus Kristus, beriman kepadanya, dan bertobat. Itu terjadi damai sejahtera yang sejati yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu menjadi pegangan kita bersama-sama. Ya, sebab secara manusiawi, secara duniawi, tidak mungkin ada damai. Kita nyanyi lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita yakin Tuhan kita maha kuasa, maha mulia, maha besar, maha adil. Tuhan yang memegang kontrol segala-galanya. Sebab dia pencipta langit dan bumi dan pencipta segala sesuatu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia cipta
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mendengar dan belajar firman-Mu yang menguatkan iman kami dan menghibur kami. Tolonglah kami menghadapi apapun di muka bumi ini, kami tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar, tapi kami sungguh-sungguh terus tekun berdoa dan berjaga-jaga, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesalehan, mengasihi Tuhan, setia dalam ibadah dan pelayanan untuk kemuliaan-Mu. Tambahkan hati yang mengasihi jiwa-jiwa dan kami pun ikut melakukan pekabaran Injil memenangkan banyak jiwa. Kami doakan perang di Israel melawan Hamas ya Tuhan. Ada begitu banyak korban, ribuan orang. Kami ingin berdoa untuk keluarga para korban ya Tuhan. Supaya Engkau sendiri yang menghibur dan menguatkan mereka. Supaya mereka ada kesempatan mendengarkan Injil Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam jalan buntu, orang-orang boleh kembali kepada Tuhan Yesus Mesias yang sesungguhnya. Baik itu dari pihak Palestina, Hamas atau Israel, Tuhan, berilah mereka hati yang rendah dan mau bertobat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi peperangan di Rusia dan Ukraina dan beberapa negara yang masih dalam peperangan. Ya Tuhan, Engkau mengasihani, Engkau sendiri yang menolong keluarga para korban, mereka yang susah, sedih, stres, dan tidak bisa kemana-mana. Tuhan, Kau menghibur mereka, menolong dan menguatkan mereka. Juga di tengah-tengah situasi sulit ya Tuhan, Injil Kristus boleh disebarluaskan. Kami doakan semua orang Kristen yang ada di sana, semua gereja-gereja yang di tempat-tempat perang ya Tuhan. Kasihani hamba-hamba-Mu, kasihani orang-orang Kristen boleh tetap teguh imannya, tidak digoyahkan oleh situasi apapun, dan boleh terus menjalankan tugas mereka. Ini adalah peperangan rohani ya Tuhan, tolonglah supaya gereja-gereja Tuhan dan orang Kristen sadar dan hidup dalam berjaga-jaga. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang terus menantikan kesembuhan pemulihan dari Tuhan. Ibu Nina yang masih infeksi di darahnya dan harus minum obat. Ya Tuhan, Kau menjamah dia, memberkati dia, dan memberkati obat yang diminum agar segera membawa kesembuhan. Mama Merin dan Cilismo masih dalam pemulihan di konvalesen juga Tuhan sertai. Dengan damai sejahtera, dengan kekuatan dari Tuhan. Dan boleh menikmati anugerah-Mu sehari demi sehari. Kami berdoa untuk saudara kami Budi Sayogyo, Tuhan Kau kuatkan dia fisik, mental, rohani, di mana dia harus menjalani kimo 1 bulan sekali ya Tuhan, sampai Desember yang akan datang. Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu bagi dia. Untuk saudara Willy Aziz yang juga dalam pemulihan stroke, kami bersyukur dia banyak maju, sudah bisa mulai berjalan. Tuhan tolong supaya masa rehab ini pun dia bisa cari kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Remaja kami Arthur Palar, terus kami mohon mujizat bagi dia Tuhan. Engkau tidak tanggung-tanggung ya Tuhan, Engkau memulai mujizat-Mu ya Tuhan, Engkau berjanji Engkau menyelesaikan sampai tuntas. Juga Rina Porung untuk pemulihan kesehatan pasca operasi, Lisa Nur Salim untuk kakinya yang sakit, untuk Wan kesehatan jantungnya, Tuhan Kau yang menjamah dan menyembuhkan. Juga mamanya Hegel ya Tuhan di Texas, Tuhan Engkau sendiri yang memelihara, menolong, berilah dia kesehatan yang pulih. Kami bersyukur untuk Dante ya Tuhan, kami dengar cek jantungnya bagus hasilnya, dan kami ingin bersyukur dan mengembalikan segala puji hormat kepadamu ya Tuhan, mulia bagi nama-Mu. Untuk Walter juga menunggu matanya disembuhkan. Charlie, Tuhan curahkan mujizat-Mu dengan kuasa-Mu yang ajaib, pakai dia dalam situasi apapun kelak menjadi berkat untuk orang lain. Untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya yang masih ada 1 titik Tuhan, tepat pada waktu-Mu Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Juga mereka yang di Indonesia, khususnya anaknya Cirita, Yafet Martin, Tuhan jamah sakit penyakitnya. Mamanya Ramona, Tante Oni di Indonesia, juga cicinya Ci Evi, Liao Wei Jun di Indonesia. Ya Tuhan, mereka yang lemah tubuhnya,
Tuhan kuatkan. Biar di tengah-tengah kesakitan, menunggu pemulihan Tuhan, mereka tetap sukacita dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan mujizat-Mu bagi saudara-saudara kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, juga di tempat saudara-saudara kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah. Ya Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu yang bernyanyi dan berdoa, yang bersyukur dalam segala hal, yang memuji nama-Mu ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para senior kami, khususnya untuk Om Paul Wardana ya Tuhan, yang berulang tahun 90, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, anugerah. Berilah dia semangat baru, kekuatan baru, terus bisa memimpin, mengkoordinir Evergreen, menjadi berkat untuk para senior kami. Kami bersyukur Om Paul diberi kesehatan, kekuatan, menemani Tante Lena. Tuhan tambahkan daya ingat dia dan kakinya yang lemah. Tuhan beri anugerah dan kasih karunia-Mu yang baru setiap hari. Juga semua senior-senior yang lain yang hidup dalam kesendirian, Tuhan sertailah dengan damai sejahtera-Mu. Tante Pauline, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, yang asma, juga Om Budi, Pualamsah, Pak Harili, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemulihan kesehatannya dan menunggu hasil secepatnya ya Tuhan. Kau yang bekerja, juga Ci Sylvia Lee untuk matanya ya Tuhan. Pulihkan satu persatu, sertai dengan kasih karunia-Mu yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Humphrey dan Ci Sylvie. Untuk kekuatan kesehatan kami terus berdoa Tuhan, tambahkan semangat. Tambahkan hati yang berkobar-kobar mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami doakan semua anak mantu cucu dari senior kami satu persatu Tuhan. Berilah mereka rasa takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Tahu menghormati orang tua, menjaga orang tua, memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati IGNC. Sebagai gereja yang Tuhan mulai 17 tahun lalu, Tuhan Engkau terus berjanji memberkati, menyertai. Kami rindu boleh bertumbuh, berkembang. Sudah 17 tahun ya Tuhan, berikanlah pertumbuhan misi, penanaman gereja yang baru Tuhan. Jangan jadikan gereja ini mandul, tapi jadikan gereja IGNC, gereja yang berdoa. Gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang punya misi yang jelas. Gereja yang saling mengasihi, saling menguatkan semua saudara, anggota jemaat, aktivis, majelis, semua dalam keluarga rohani ini Tuhan. Beri kesehatan jasmani rohani, pertumbuhan rohani yang sehat, setia dalam doa, saling menguatkan, saling menghibur, saling menerima satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Berkati semua program yang ada, baik pembinaan, baik ibadah setiap hari Minggu 3 kali, baik itu rencana retreat Tuhan. Berkati satu persatu semua anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingat Indonesia, Amerika menjelang pemilu, Tuhan berilah pembaharuan, kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan, khususnya Indonesia, memikirkan kesejahteraan rakyat. Juga di sini ya Tuhan, beri pertobatan moral. Liberal boleh kembali kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah keadilan-Mu dan kebenaran-Mu ditegakkan. Itu kerinduan kami. Supaya ada damai sejahtera yang sejati. Kawan-kawan saat ini sedang berdoa, baik di sini, baik di rumah, dimanapun mereka berada mengikuti online. Yang diam-diam berdoa kepada Tuhan. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan yang sakit. Tuhan pulihkan
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan yang bergumul dalam banyak hal Tuhan tahu, buka jalan ya Tuhan. Entahkah masalah keluarga, masalah relasi, masalah orang tua anak, masalah suami istri, masalah mertua dan menantu. Entah masalah pekerjaan, bisnis, usaha, ada yang cari pekerjaan. Ya Tuhan buka jalan. Masalah teman hidup, status, dan berbagai pergumulan yang lainnya ya Tuhan, kasihanilah Tuhan. Berkati anak-anak-Mu satu demi satu ya Tuhan Yesus. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, yang setia memelihara kami sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, hari Minggu kita tetap ada ibadah 3 kali, jam 9, jam 11, dan jam 6. Bagi saudara yang sehat, diberi kesempatan dan kekuatan, mari datang beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati saudara.